Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasan materi, perkenalan dulu ya. Nama saya Salsabila Utami dengan NIM 202015143 dari kelas PGSD 1B. Dosen pengampu Ibu Marlina Elianti Simbolon dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, yuk kita simak video berikut ini. Ikuti terus ya. Selamat pagi Ibu Marlina. Selamat pagi teman-teman. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai paragraf. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi dari paragraf adalah yang pertama sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan parangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok pengarang. Yang ketiga, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, sebagai penyampai pikiran atau ide pokok pengarang kepada pembaca. Yang keenam, sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai. Dan yang ketujuh, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berfungsi sebagai pengantar transisi dan penutup. Dan yang ketiga yaitu ada struktur dari paragraf, meliputi yang pertama kalimat topik, yaitu kalimat yang berisi ide pokok atau ide utama, alinea atau paragraf. Kemudian yang kedua yaitu kalimat penjelas atau pendukung, yaitu kalimat yang berfungsi menjelaskan atau mendukung ide utama, paragraf atau alinea. Kemudian yang keempat yaitu ada ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama, mengandung ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, memiliki satu buah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Yang ketiga, memiliki satu kesatuan makna yang utuh. Yang keempat, memiliki kepaduan bentuk dan kepaduan makna. Dan yang kelima, tersusun secara logis dan sistematis. Kemudian yang kelima yaitu ada jenis dari paragraf. Jenis paragraf terbagi menjadi tiga, yaitu ada menurut posisi kalimat topiknya, menurut sifat isinya, dan menurut fungsi dalam karangan. Jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya terbagi lagi menjadi empat, yaitu ada deduktif, induktif, dan penuh kalimat topik. Deduktif adalah kalimat topik ditempatkan pada awal paragraf. Induktif adalah kalimat pokok ditempatkan pada akhir paragraf. Deduktif-induktif adalah kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf. Penuh kalimat topik adalah mempunyai kalimat-kalimat yang sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimatnya yang bukan kalimat topik. Kemudian ada jenis paragraf menurut sifat isinya, terbagi menjadi 5, yaitu ada alinea persuasif, alinea argumentatif, alinea naratif, alinea deskriptif, dan alinea ekspositoris. Alinea persuasif yaitu alinea yang promosikan suatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Alinea argumentatif yaitu alinea yang membahas suatu masalah dengan bukti-bukti atau alasan yang mendukung. Alinea naratif yaitu alinea yang menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita. Alinea deskriptif yaitu alinea yang menuliskan atau memberikan suatu. Yang terakhir alinea ekspositoris yaitu alinea yang memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu. Dan ada jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan, terbagi menjadi 3, yaitu ada paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Paragraf pengembang bertujuan mengembangkan topik atau pokok pembicaraan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam alinea pembuka. Dan paragraf penutup berisi simpulan bagian karangan seperti subbab, bab, atau simpulan seluruh karangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan kali ini telah selesai. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.